Apakah Anda pernah melihat ayah atau ibu Anda terbangun 2 hingga 3 kali setiap malam hanya untuk ke kamar mandi? Setiap pagi mereka bangun dengan tubuh lemas, mata berat, dan tidak lagi semangat bermain dengan cucu. Apakah ini memang hal wajar karena usia? Ataukah ada cara sederhana namun sangat efektif yang selama ini terlewatkan? Sebagai seorang ahli kesehatan dan nutrisi lansia dari Amerika, saya ingin berbagi satu rahasia kecil yang telah membantu banyak orang tua tidur nyenyak sepanjang malam tanpa gangguan. Tidak perlu obat mahal, hanya satu langkah ringan namun hasilnya bisa membuat Anda terkejut. Beritahu kami, Anda sedang menonton video ini, di mana dan jam berapa? Tulis di komentar, karena kami ingin menyapa Anda secara langsung. Mengapa lansia sering terbangun untuk buang air di malam hari? Banyak orang mengira sering buang air kecil di malam hari adalah bagian normal dari proses penuaan. Namun, tahukah Anda bahwa kondisi ini sebenarnya berkaitan dengan berbagai perubahan dalam tubuh yang terjadi seiring bertambahnya usia? Salah satu faktor utama adalah penurunan produksi hormon antidiuretik (ADH) pada orang yang lebih muda. Hormon ini membantu ginjal menyerap kembali sebagian besar cairan sehingga produksi urin di malam hari berkurang. Itulah mengapa saat masih muda, kita bisa tidur 8 jam tanpa harus bolak-balik ke kamar mandi. Sayangnya, pada usia lanjut, produksi ADH menurun drastis. Ginjal tidak lagi beristirahat di malam hari dan tetap menyaring cairan secara aktif, sehingga kandung kemih cepat penuh dan memicu dorongan buang air. Selain perubahan hormonal, kemampuan kandung kemih juga menurun seiring waktu. Otot-otot di sekitar kandung kemih mulai melemah dan elastisitasnya berkurang. Akibatnya, kapasitas kandung kemih untuk menahan urin menjadi lebih kecil. Meskipun jumlah cairan di dalamnya tidak banyak, rasa ingin buang air muncul lebih cepat dibandingkan saat masih muda. Ini seringkali menjadi alasan utama mengapa lansia harus terbangun beberapa kali di malam hari. Faktor lain yang turut berperan adalah perubahan pola tidur. Seiring bertambahnya usia, tidur menjadi lebih dangkal dan siklus tidur dalam deep sleep semakin pendek. Sedikit saja sensasi tidak nyaman, seperti rasa penuh di kandung kemih, dapat membuat lansia terjaga dan sulit untuk kembali tidur. Gangguan kesehatan tertentu juga dapat memperburuk kondisi ini. Contohnya, diabetes yang tidak terkontrol bisa menyebabkan peningkatan produksi urin. Begitu pula dengan hipertensi atau gagal jantung yang sering membuat lansia harus mengonsumsi obat diuretik yang memicu buang air lebih sering. Kombinasi semua faktor ini menciptakan lingkaran setan yang mengganggu kualitas tidur. Tidur malam yang terputus-putus menyebabkan tubuh tidak mendapatkan waktu cukup untuk memperbaiki sel-sel dan menyeimbangkan hormon. Akibatnya, keesokan harinya tubuh terasa lelah, konsentrasi menurun, bahkan risiko jatuh pun meningkat saat berjalan ke kamar mandi dalam keadaan setengah mengantuk. Memahami penyebab ini adalah langkah pertama untuk membantu lansia tidur lebih nyenyak. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat menemukan cara sederhana namun efektif untuk memutus siklus gangguan ini. 3 kesalahpahaman yang membuat lansia semakin sering buang air di malam hari. Banyak orang tua di Indonesia terbiasa menerima kondisi sering buang air kecil di malam hari sebagai sesuatu yang wajar. Tidak jarang, mereka mencoba berbagai cara untuk mengatasinya. Sayangnya, sebagian besar cara yang dilakukan justru salah kaprah dan tanpa disadari memperburuk keadaan. Berikut 3 kesalahpahaman yang paling sering terjadi. 1. Mengurangi minum air di siang hari. Banyak lansia percaya bahwa dengan minum sedikit air di siang hari, mereka akan jarang buang air di malam hari. Padahal, logika ini sangat keliru. Saat tubuh kekurangan cairan di siang hari, ginjal harus bekerja ekstra keras di malam hari untuk menyeimbangkan kadar cairan dan membuang sisa metabolisme. Akibatnya, urin yang dihasilkan menjadi lebih pekat dan bisa mengiritasi kandung kemih. Inilah yang justru memicu dorongan buang air lebih sering ketika malam tiba. Contohnya, Pak Joko, 68 tahun, dari Surabaya, yang mencoba mengurangi minum sejak sore hari. Alih-alih tidur lebih nyenyak, ia justru lebih sering terbangun karena kandung kemih terasa perih akibat urin yang terlalu pekat. 2.
Minum terlalu banyak air menjelang tidur. Di sisi lain, ada juga lansia yang khawatir tubuhnya dehidrasi sehingga minum banyak air sebelum tidur. Niat ini memang baik, namun ternyata berdampak buruk. Ketika kandung kemih yang sudah menua dipaksa menampung banyak cairan dalam waktu singkat, ia menjadi lebih sensitif terhadap tekanan. Akhirnya, rasa ingin buang air muncul beberapa kali di tengah malam dan memutus waktu istirahat yang seharusnya utuh. 3. Mengonsumsi minuman herbal di malam hari, teh jahe, teh serai, atau air rebusan daun ketumbar sering dipilih oleh banyak orang tua karena dianggap menyehatkan dan membantu tubuh hangat. Padahal, bahan-bahan tersebut memiliki sifat diuretik alami, yaitu merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Jika dikonsumsi menjelang tidur, efeknya justru membuat ginjal bekerja lebih keras dan kandung kemih lebih cepat penuh. Mengapa penting menghindari kesalahan ini? Ketiga kebiasaan ini menciptakan siklus yang membuat kualitas tidur semakin buruk. Tubuh yang kekurangan tidur akan lebih sulit pulih, dan keesokan harinya lansia mudah merasa lelah, pusing, bahkan berisiko jatuh saat bangun malam. Memperbaiki pola minum dan memilih waktu yang tepat untuk hidrasi adalah kunci untuk membantu tubuh bekerja lebih efisien dan menjaga tidur tetap nyenyak. Di bagian berikutnya, kita akan membahas solusi sederhana berupa segelas air hangat dengan bahan alami yang sudah membantu banyak orang tua di berbagai kota di Indonesia. Banyak orang tidak menyadari bahwa bahan-bahan sederhana yang ada di dapur ternyata bisa menjadi kunci untuk membantu tubuh lebih rileks dan mengurangi dorongan buang air di malam hari. Resep ini sudah digunakan oleh banyak lansia di berbagai kota dan terbukti aman jika digunakan dengan cara yang tepat. Jahe segar. Satu irisan tipis jahe segar, sekitar 2 milimeter, sudah cukup untuk memberikan efek hangat pada perut. Jahe dikenal memiliki sifat antiinflamasi alami yang membantu menenangkan otot kandung kemih yang terlalu aktif. Selain itu, aroma jahe yang lembut juga dapat membantu sistem saraf lebih rileks sehingga mempersiapkan tubuh untuk tidur. Madu asli. Gunakan 1 sendok teh madu murni, sebaiknya madu hutan atau madu randu yang tidak dicampur gula. Madu kaya akan triptofan, zat alami yang membantu tubuh memproduksi hormon serotonin dan melatonin, 2 hormon penting untuk tidur yang berkualitas. Selain itu, madu juga memiliki sifat antibakteri ringan yang baik untuk saluran kemih. Biji. Selasih biji basil. Rendam sekitar 1 sendok teh biji selasih dalam air hangat hingga mengembang. Biji ini akan membentuk lapisan gel di sekitarnya yang membantu menyimpan cairan dalam tubuh lebih lama sehingga mengurangi frekuensi buang air. Kandungan seratnya juga membantu proses pencernaan berjalan lancar di malam hari. Perasan jeruk purut, tambahkan 2 hingga 3 tetes perasan jeruk purut segar. Meski jumlahnya sedikit, jeruk purut membantu menyeimbangkan kadar asam dalam perut dan mendukung sistem saraf menjadi lebih tenang. Rasa segarnya juga membuat minuman lebih nikmat dan tidak terasa hambar. Keempat, bahan ini bekerja bersama-sama untuk mendukung tubuh beristirahat lebih dalam, mengurangi aktivitas ginjal di malam hari, serta memberi efek menenangkan pada pikiran dan tubuh. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat minuman ini agar hasilnya maksimal dan aman untuk lansia. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari minuman ini, penting untuk memperhatikan cara membuatnya. Jangan khawatir, langkah-langkahnya sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja di rumah. Langkah pertama, siapkan biji selasih. Ambil 1 sendok teh biji selasih, lalu rendam dalam segelas air hangat selama 10 hingga 15 menit. Tunggu hingga biji mengembang sempurna dan membentuk lapisan gel di sekitarnya. Proses ini akan membuat biji selasih lebih mudah dicerna dan tidak menimbulkan rasa kembung saat diminum. Langkah kedua, seduh jahe dengan benar. Panaskan air hingga mendidih, lalu matikan api. Masukkan 1 irisan tipis jahe segar ke dalam air panas tersebut dan tutup rapat. Diamkan selama 5 hingga 7 menit agar sari jahe larut tanpa membuat rasa terlalu pedas atau pahit. Ingat, jangan merebus jahe terlalu lama karena dapat merusak kandungan alaminya. Langkah ketiga,
Campurkan madu dan perasan jeruk. Setelah air jahe menjadi hangat sekitar 40 derajat Celsius, tambahkan 1 sendok teh madu murni dan 2 hingga 3 tetes perasan jeruk purut segar. Aduk perlahan hingga madu larut sempurna. Terakhir, masukkan biji selasih yang sudah mengembang ke dalam minuman. Minuman ini sebaiknya diminum sekitar 45 menit sebelum tidur agar tubuh punya waktu menyerap manfaatnya tanpa membuat kandung kemih terlalu penuh. Agar manfaat minuman ini benar-benar terasa, waktu meminumnya sangat penting. Idealnya, konsumsi minuman ini sekitar 45 hingga 60 menit sebelum tidur. Jeda waktu ini memberi kesempatan tubuh menyerap zat-zat bermanfaat dan membuat kandung kemih tidak terlalu penuh saat anda berbaring. Hindari meminumnya terlalu dekat dengan waktu tidur. Misalnya 15 menit sebelum berbaring, karena bisa meningkatkan risiko terbangun di malam hari akibat dorongan buang air. Sebaliknya, jika diminum terlalu awal, efek menenangkan dari bahan-bahan alami seperti jahe dan madu mungkin sudah berkurang saat Anda hendak tidur. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum memulai. Jika Anda atau anggota keluarga sedang dalam pengobatan dengan obat diuretik, konsultasikan dengan doktor terlebih dahulu. Minuman ini bersifat alami, tetapi tetap dapat memengaruhi keseimbangan cairan tubuh. Bagi penderita diabetes, kurangi takaran madu hingga setengahnya atau gunakan kayu manis sebagai pengganti untuk rasa manis alami. Mereka yang mengalami gangguan ginjal kronis juga harus berhati-hati karena konsumsi cairan berlebihan dapat memperburuk kondisi. Dengan memperhatikan waktu dan kondisi tubuh, minuman sederhana ini bisa menjadi langkah awal untuk membantu lansia tidur lebih nyenyak tanpa efek samping. Kisah nyata. Ibu Sulastri kembali tidur nyenyak setelah bertahun-tahun. Ibu Sulastri, 72 tahun, dari Solo pernah merasa hidupnya berubah sejak ia mulai sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Dalam satu malam, ia bisa ke kamar mandi 3 hingga 4 kali. Setiap pagi, tubuhnya terasa lemas, lututnya nyeri, dan pikirannya berkabut. Ia mulai kehilangan semangat untuk berkebun atau bermain dengan cucu-cucu yang sangat ia sayangi. Anaknya kemudian mengenalkan sebuah minuman sederhana yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti jahe, madu, biji selasih, dan perasan jeruk purut. Dengan sedikit ragu, Ibu Sulastri mencoba meminumnya setiap malam selama seminggu, tepat 1 jam sebelum tidur. Hasilnya mengejutkan. Dalam 5 hari pertama, ia hanya terbangun 1 kali di malam hari, dan setelah seminggu, ia dapat tidur hingga 5 jam tanpa gangguan. Keesokan harinya, wajahnya tampak lebih cerah. Tubuhnya terasa ringan, dan ia kembali tersenyum bahagia. Ini pertama kalinya saya bisa tidur nyenyak tanpa obat dalam 5 tahun, kata Ibu Sulastri dengan mata berbinar. Selain segelas air hangat yang sudah kita bahas sebelumnya, ada beberapa kebiasaan penting yang bisa mendukung kualitas tidur pada usia lanjut. Perubahan kecil ini seringkali diabaikan, padahal memiliki dampak besar untuk membantu tubuh dan pikiran lebih rileks di malam hari. 1. Makan malam lebih awal dan pilih menu ringan. Banyak lansia terbiasa makan malam larut atau mengonsumsi sop dan buah-buahan tinggi air seperti semangka dan melon. Padahal, kebiasaan ini bisa membuat ginjal bekerja lebih keras di malam hari. Idealnya, makan malam dilakukan sebelum pukul 7 malam. Pilih makanan yang mudah dicerna seperti tempe panggang tanpa minyak, sedikit sayur rebus, atau bubur kacang hijau tanpa gula. Menu sederhana ini membantu perut tidak kembung dan mengurangi tekanan pada kandung kemih saat tidur. 2. Rendam kaki dengan air hangat. Merendam kaki dalam air hangat selama 10 menit sebelum tidur dapat membantu melancarkan peredaran darah dan memberi sinyal pada tubuh untuk rileks. Anda bisa menambahkan beberapa iris jahe ke dalam air rendaman untuk memberi efek hangat lebih lama. Dalam pengobatan tradisional Jawa, menjaga kaki tetap hangat di malam hari dipercaya dapat menenangkan ginjal dan sistem saraf. 3. Gunakan kaus kaki tipis saat tidur. Bagi lansia yang sering merasa kaki dingin di malam hari, memakai kaus kaki katun tipis bisa menjadi solusi sederhana, namun efektif
Hangatnya kaki membantu menjaga sirkulasi darah tetap stabil sehingga tubuh lebih siap untuk beristirahat tanpa gangguan. 4. Atur posisi tidur yang nyaman. Posisi tidur ternyata berperan penting dalam mengurangi tekanan pada kandung kemih. Disarankan untuk tidur menyamping ke kiri dengan bantal tipis di antara kedua lutut. Jika Anda lebih nyaman tidur telentang, letakkan bantal lembut di bawah lutut untuk membantu melemaskan otot perut bagian bawah dan mencegah rangsangan buang air kecil di malam hari. 5. Latihan pernapasan ringan sebelum tidur. Stres dan pikiran yang gelisah sering menjadi penyebab utama sulit tidur. Cobalah latihan pernapasan sederhana ini. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. Ulangi sebanyak 4 kali. Metode ini membantu menenangkan detak jantung dan menyiapkan tubuh masuk ke fase tidur dalam. Kesaksian nyata. Pak Hadi, 75 tahun dari Semarang. Awalnya selalu terbangun 2 jam sekali setiap malam. Setelah dibantu anaknya menerapkan 5 kebiasaan ini, hanya dalam seminggu, ia bisa tidur selama 5 hingga 6 jam tanpa gangguan. Sekarang setiap pagi ia bisa berjalan pagi dan bercengkerama dengan tetangga tanpa rasa lemas. Mengapa kebiasaan ini penting? Kombinasi antara pola makan, posisi tidur, dan rutinitas malam hari membantu tubuh membentuk jam biologis yang sehat. Dengan begitu, bukan hanya mengurangi buang air malam, tetapi juga memperbaiki energi dan semangat lansia di siang hari. Tidur nyenyak di malam hari bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi juga kunci untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, terutama bagi lansia. Sering terbangun karena ingin buang air kecil memang terasa sepele, tetapi jika dibiarkan, dampaknya bisa merusak kualitas hidup secara perlahan. Kabar baiknya, Anda tidak perlu obat mahal atau perawatan rumit untuk membantu orang tua tercinta tidur lebih baik. Dengan segelas air hangat yang diracik dengan bahan alami dan 5 kebiasaan sederhana sebelum tidur, tubuh akan lebih rileks, kandung kemih tidak lagi terlalu aktif, dan pagi pun dimulai dengan semangat baru. Ingat, perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten akan memberikan hasil besar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol suka sekarang juga untuk mendukung channel Vitalitas Abadi. Tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton video ini dari kota mana dan jam berapa, atau bagikan pengalaman Anda membantu orang tua tidur lebih nyenyak. Siapa tahu, cerita Anda bisa menginspirasi banyak keluarga lain di Indonesia. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan alami berikutnya untuk lansia setiap minggu.